Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, la haula wala quwata illa billah. Sahabat surga yang Allah muliakan, pagi ini saya ingin bercerita tentang orang yang pernah ke Jakarta dan orang Jakarta. Sama-sama Jakarta, tapi pasti akan ada bedanya. Orang yang pernah ke Jakarta, mungkin dia tahu Monas karena dia pernah ke Monas. Mungkin dia tahu Ancol karena dia pernah ke Ancol. Mungkin dia tahu Ragunan karena dia pernah berkunjung ke sana. Tetapi ketika dia ditanyakan tempat lain di Jakarta, mungkin dia tidak tahu karena dia belum pernah berkunjung ke sana. Sebaliknya, orang Jakarta pasti lebih tahu kondisi dan lokasi yang ada di Jakarta. Dia pasti tahu Monas, dia pasti tahu Ancol, dia pasti tahu Ragunan, dan dia juga pasti lebih banyak tahu tentang seluk-beluk Jakarta dan tempat-tempat lain di berbagai penjuru Jakarta. Analogi ini saya ambil untuk menggambarkan ada orang yang pernah belajar tasawuf. Orang yang pernah belajar tasawuf mungkin tahu sebagian tentang tasawuf, tentang ilmu tasawuf, tentang wawasan tasawuf, tentang teori tasawuf. Tapi ketika dia ditanya hal-hal lain di luar apa yang pernah diketahuinya, mungkin dia tidak bisa menjawabnya. Berbeda dengan orang yang memang sudah berkecimpung di tasawuf dan mengamalkan ilmu yang didapatnya di tasawuf dalam amalia sehari-hari. Dia pasti tahu ilmunya, dia pasti tahu teorinya, dia paham dengan ilmu dan teori tersebut, pun dia sudah mengamalkannya. Jadi kalau kemudian ada orang yang baru ke Jakarta sudah merasa lebih tahu dari orang Jakarta, pasti orang itu adalah orang yang pandai mengarang. Pun ketika orang yang baru belajar teori dan ilmu tasawuf kemudian memberikan atau menggurui orang sudah mengamalkan ilmu tasawuf, pastilah orang itu sedang mengarang atau membanggakan pengetahuannya semata, karena sejatinya ilmu itu hanyalah petunjuk arah, tapi belum tentu dia sudah sampai ke sana. Misalkan ada petunjuk arah yang menunjukkan ke Jakarta, padahal Rambu itu baru di Cikampek. Orang yang baru melihat tanda petunjuk arah ke Jakarta, belum tentu dia sampai di sana, karena dia baru tahu arahnya saja, dan sangat mungkin masih memerlukan waktu yang cukup lama untuk sampai ke tempat tujuannya. Berbeda dengan orang yang sudah di Jakarta, mungkin dia tidak memerlukan lagi petunjuk arah karena dia sudah hafal. Seperti itulah orang-orang alim, para arif billah, para orang-orang yang sudah memiliki makom tertentu. Dia mungkin tidak terlihat pandai di mata orang awam karena dia jarang sekali memberikan ekspresi, penjelasan atau uraian mengenai apa itu tasawuf, karena dia sendiri sudah menjalankan dan mengamalkannya. Nah, ini yang kadang-kadang tidak terbaca oleh orang-orang awam. Mereka lebih senang dengan orang yang pandai menguraikan teori dan ilmu tentang tasawuf, sementara amaliyahnya belum sampai pada aplikasi apa yang diajarkan dalam ilmu tasawuf atau ilmu tauhid tersebut. Karenanya jangan dulu berbangga ketika kita sudah tahu banyak tentang ilmu tasawuf, sementara amaliyah kita belum sampai ke sana. Berkacalah pada mereka, para arif billah, para orang-orang bijak yang tidak sembarangan mengumbar ilmu, yang tidak sembarangan menguraikan
teori-teori, tapi mereka dengan sungguh-sungguh mengamalkan apa yang mereka pelajari tanpa harus banyak cerita dan banyak kata, karena sungguhnya ilmu tauhid, ilmu tasawuf bukanlah ilmu hafalan, tapi ilmu terapan. Baik buruknya ilmu itu diukur bukan saja dari banyaknya teori, tapi bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Semakin dia paham tentang ilmunya, mestinya dia semakin baik penerapan dalam kesehariannya. Kalau kita masih menemukan orang-orang yang pandai menguraikan teori tapi akhlaknya masih belum sampai, terima saja, karena mungkin dia baru menuju ke arah Jakarta tapi belum sampai Jakarta. Jangan salahkan mereka, dan tidak perlu memvonis bahwa kita yang sudah paling benar, karena kita pun yang sedang menuju ke arah sana mungkin juga belum sampai. Mungkin hanya kita berangkat lebih dulu, sehingga kita harus bersama-sama untuk menuju apa yang kita tuju, tanpa harus saling salip-salipan, tanpa harus saling senggol-senggolan, tanpa harus merasa paling benar, tanpa harus merasa amaliyah kita yang terbaik. Karena sungguhnya Allah itu maha besar, tidak terhalang oleh apapun, tidak tertutup oleh apapun. Jadi jangan salahkan mereka yang menuju ke Jakarta dari arah barat, jangan salahkan mereka yang menuju Jakarta dari arah timur, jangan salahkan mereka yang menuju Jakarta dari arah utara dan selatan, karena tujuannya sama, yaitu ke Jakarta. Ilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.